Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarul Fawaid dengan NIM 27010112000024. Saya berasal dari kelompok 3 RTA DNS Mingak Melinia Eka Novianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum IRT acara 1 mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Pada acara 1 ini ada materi juga metode, di mana materi akan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan pada acara 1 ini berupa handscomb yang berfungsi untuk menjaga tangan tetap bersih, ada masker untuk melindungi wajah terutama mulut juga hidung, juga ada lapel penanda yang berfungsi untuk menunjukkan nama organ yang sedang diamati. Untuk bahannya sendiri kita akan menggunakan preparat awetan organ reproduksi babi dan juga ayam yang berjenis kelamin jantan juga betina. Untuk metodenya, metode berupa langkah-langkah pelaksanaan pengamatan. Yang pertama itu mengamati organ reproduksi babi dan juga juga ayam jantan dan betina. Yang kedua, menyusun organ secara urut dan memberikan penanda. Yang ketiga, menjelaskan struktur, letak, dan fungsi organ serta hormon yang berperan. Mengenai struktur organ reproduksi, yang pertama mengenai ternak ruminansia jantan itu terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, ampula juga penis. Untuk ruminansia betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, cervix, dan juga vagina serta vulva. Sedangkan pada unggas jantan terdiri dari testis, saluran epididymis, vas deferens, juga papila. Pada unggas betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, vagina juga kloaka. Saya lanjutkan kepada sistem hormon. Pada ternak jantan ketika ada rangsangan akan diterima oleh hipotalamus dan akan mensekresikan GnRH. Sekresi GnRH ini akan dilanjutkan ke hipofisa dan akan dilanjutkan kembali kepada adenohipofisa, di mana adenohipofisa ini akan mensekresikan LH juga FSH. LH akan berfungsi untuk menstimulus sel Leydig, di mana akan memproduksi hormon testosteron. Sedangkan FSH akan menstimulus sel Sertoli juga tubulus seminiferus. Sel Sertoli akan memproduksi nutrisi untuk sperma, sedangkan tubulus seminiferus akan memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis. Sedangkan pada ternak betina, ketika ada rangsangan akan diterima oleh hipotalamus juga dan akan disekresikan GnRH dan akan diteruskan ke hipofisa. Hipofisa pada ternak betina itu ada dua, yaitu adenohipofisa dan juga neurohipofisa. Apabila birahi, rangsangan akan diteruskan kepada adenohipofisa, di mana adenohipofisa akan menghasilkan FSH, LH juga LTH. FSH berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel juga memproduksi hormon estrogen. Sedangkan LH akan mendorong ovulasi, di mana apabila terjadi kebuntingan, maka korpus luteum akan memproduksi progesteron. Hormon progesteron pada ternak ruminansia berfungsi untuk menjaga kebuntingan ternak. Sedangkan pada ternak unggas, hormon progesteron akan berfungsi untuk menjaga kinerja saluran produksi telur. Dan apabila tidak terjadi kebuntingan, maka akan lisis. Selanjutnya ada LTH. LTH pada hewan ruminansia atau hewan mamalia akan berfungsi untuk memproduksi susu, sedangkan pada ternak unggas akan memunculkan sifat mengerami. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada hipofisa kedua, yaitu neurohipofisa, di mana neurohipofisa pada hewan ruminansia akan memproduksi hormon oksitosin, di mana akan merangsang kontraksi uterus, dan juga ada hormon relaksin yang akan merangsang latasi serviks, di mana kedua ini akan menyebabkan partus atau persalinan ataupun kelahiran ternak pada ruminansia. Sedangkan pada unggas akan memproduksi hormon oksitosin, di mana akan menyebabkan keluarnya telur. Sekian penjelasan acara 1 dari saya, akan dilanjutkan kepada acara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Salita Damayanti dengan NIM 231010111130158 dari kelompok 3 kelas IRTA. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi acara 2, yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Yang pertama,
ada gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Sel kelamin gamet terdiri dari gamet jantan disebut dengan spermatozoa yang dihasilkan di testis ternak, dan gamet betina disebut ovum yang dihasilkan di ovarium. Spermatogenesis adalah suatu proses di mana sel sperma di dalam testis jantan terbentuk. Dalam hal ini dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon testosteron tersebut berperan penting dalam pematangan sel sperma dalam proses spermatogenesis. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel ovum yang terjadi di dalam ovarium. Proses oogenesis dimulai dari pembentukan calon bakal sel telur yang disebut oogonium. Oogonium bersifat diploid yang akan mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan oosit primer. Yang kedua ada uji kualitas semen. Uji kualitas semen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis yaitu uji kualitas semen dengan cara melihat langsung atau dengan menggunakan mata telanjang, sedangkan pemeriksaan mikroskopis bertujuan melihat kondisi semen lebih dalam lagi, yaitu menggunakan alat mikroskop. Selanjutnya, uji kualitas semen secara makroskopis. Yang pertama ada volume. Volume semen tiap satu kali ejakulasi dapat dilihat setelah ditampung pada tabung berskala. Yang kedua ada warna. Warna dan bau. Pada kualitas semen yang normal mempunyai warna putih susu hingga putih kekuningan. Bila warna semen coklat atau kemerahan, berarti semen tersebut tidak normal. Semen yang normal berbau khas semen pada umumnya. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi atau kekentalan semen merupakan salah satu sifat semen yang dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa di dalamnya. Yang keempat ada pH. pH merupakan derajat keasaman pada spermatozoa. Bila konsentrasi semen tinggi, maka semen yang dihasilkan memiliki pH yang lebih asam. Selanjutnya, uji mikroskopis. Uji mikroskopis meliputi yang pertama ada mortalitas. Mortalitas yaitu spermatozoa yang mati. Dapat mengevaluasi spermatozoa yang mati tersebut, maka setiap spermatozoa yang menyerap warna menjadi merah berarti spermatozoa tersebut mati, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada motilitas. Motilitas adalah gerak spermatozoa sesudah penampungan semen, dapat digunakan sebagai ukuran untuk membuahi sel telur. Yang ketiga ada abnormalitas. Morfologi abnormalitas pada spermatozoa berhubungan dengan fertilisasi ternak. Yang keempat ada konsentrasi. Konsentrasi tersebut dengan cara yang paling praktis untuk menentukan konsentrasi spermatozoa adalah dengan memperkirakan jarak antara dua kepala sperma di bawah mikroskop. Itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Silda Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Pertama, seleksi ternak jantan pada ternak ruminansia.
ternak pejantan unggul harus lulus seleksi teknis reproduksi, uji zuriat, dan uji performa. Seleksi ternak pejantan unggul dapat dilihat dari keempat kaki yang kokoh, lurus, tidak berbentuk X atau O, sehingga kuat menopang tubuh saat kawin. Bahu berotot dan kokoh, aktif bergerak, organ reproduksi yang sehat, memiliki 2 testis yang besar dan simetris jika digigit kenyal dan berbentuk normal, libido yang tinggi, serta nafsu makan yang bagus dan sehat. Kedua, seleksi ternak betina ruminansia. Indukan yang baik memiliki ciri ambing yang besar, jumlah puting untuk sapi 4 dan kambing 2. Bentuk ambing terbagi menjadi 3, yaitu bentuk seperti buah pir dengan ambing panjang dan terpisah dari granula. Yang kedua, bentuk ambing oval terikat pada abdomen serta bentuk ambing globuler yang melebar. Seleksi ternak betina juga dapat dilihat dari tulang punggungnya. Tulang punggung yang baik adalah melengkung agar mudah dinaiki oleh pejantan saat perkawinan. Ketiga, mengenai sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan usaha yang bertujuan untuk mensinkronkan atau menyamakan siklus birahi. Sinkronisasi birahi dilakukan dengan menggunakan metode yaitu dengan pemberian hormon progesteron dan pemberian hormon prostaglandin. Progesteron akan memberikan pengaruh umpan balik negatif kepada hipotalamus, sehingga apabila pemberian prostaglandin dihentikan, maka hipotalamus akan mengeluarkan GnRH. Kemudian diikuti oleh proses ovulasi. Metode yang kedua yaitu pemberian prostaglandin. Prostaglandin akan melisiskan korpus luteum yang diikuti dengan penurunan progesteron. Akibatnya hipotalamus akan membebaskan GnRH secara serentak diikuti dengan pembebasan FSH dan LH, sehingga terjadilah estrus dan ovulasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Umar Said, NIM akhiran 20021 dari kelompok 3 praktikum IRTA akan menjelaskan mengenai praktikum acara 4, yaitu penampungan semen dan pembuatan semen beku. Baiklah, untuk alat yang kami gunakan dalam praktikum adalah sebagai berikut. Pertama ada tabung ebonit, kemudian inner liner, karet, tabung tulip, kain hitam, pompa, dan spuit. Sedangkan untuk bahan yang kami gunakan adalah air hangat dan ternak jantan sebagai stock solution. Untuk metode dalam praktikum acara 4 kali ini dimulai dari asistensi penjelasan mengenai cara penampungan semen dan cara pembuatan semen beku, dan diakhiri dengan proses tanya jawab. Berikut hasil laporan acara 4. Yang pertama adalah penampungan semen. Penampungan semen merupakan cara untuk mendapatkan semen atau sperma dari ternak jantan, di mana proses ini dilakukan dengan cara mengambil semen saat ternak mengalami proses ejakulasi, di mana proses ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di antaranya faktor internal yaitu kesehatan, hormon, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian tempat penampungan, manajemen, dan sebagainya. Metode dalam penampungan semen ada 3. Yang pertama ada metode urut, kemudian elektroejakulator, dan terakhir ada vagina buatan, di mana metode urut itu dilakukan dengan cara mengurut saluran vesikula seminalis hingga ampula sehingga dapat diambil semennya. Sedangkan untuk metode elektroejakulator itu adalah menggunakan alat bernama elektroejakulator. Untuk metode yang terakhir, vagina buatan, itu metode yang digunakan dengan cara memancing ternak jantan untuk mengawini ternak betina, dan saat akan melakukan ejakulasi dilakukan pada vagina buatan sehingga semen tertampung. Baiklah, setelah membahas tentang penampungan semen, maka pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengenceran semen, di mana tujuannya adalah untuk memperbanyak volume dari semen, kemudian mempertahankan spermatozoa dari keadaan cold shock
atau kedinginan, kemudian sebagai sumber nutrisi ini adalah yang paling penting sehingga spermatozoa dapat bergerak secara progresif. Selain itu juga berfungsi sebagai buffer untuk mempertahankan tekanan osmotik dan elektrolit, dan yang terakhir adalah sebagai antibiotik. Bahasan yang ketiga yaitu tentang metode pembuatan semen beku, di mana syarat untuk mendapatkan kualitas semen yang baik yaitu proses pengambilan semen dilakukan pada ternak yang tidak memiliki libido rendah, kemudian tidak dalam kondisi sakit, dan umurnya yang tidak terlalu tua. Dan untuk langkah-langkahnya itu dimulai dari pembahasan sebelumnya, dimulai dari penampungan, kemudian pengenceran, kemudian masuk ke dalam 3 proses utama yaitu filling, sealing, dan pembekuan, di mana proses filling merupakan memasukkan semen ke dalam straw, dan proses pembekuan itu dibantu dengan nitrogen cair yang kemudian dilakukan ekuilibrasi selama beberapa jam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Musa Santo Prabowo dengan NIM 230101 214 0226. Saya menjadi anggota kelompok 3 di Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak A yang asisten pembimbing oleh Kak Melinia EKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum acara 5 yaitu inseminasi buatan dan kepentingan ternak. Materi dan metode yang kita gunakan yaitu pertama materi meliputi alat dan bahan, yaitu alat yang digunakan ada ibegan, lalu plastik sheet, lalu plastik glove, straw semen, lalu recording ternak, lalu ada case deck, lalu kontainer terdapat straw dan cairan nitrogen. Lalu untuk bahannya ada wadah media drawing, lalu ada tisu, cutter straw untuk memotong straw, lalu spekulum, pipet volume yang diberi fluid dan latex. Lalu metode yang digunakan itu persiapan alat dan bahan untuk inseminasi buatan. Jadi dilakukan untuk pertama yaitu buka tabung penutup, lalu angkat kanister, lalu ambil straw semen beku, kemudian lakukan drawing di media drawing, lalu pelaksanaan selama 30 detik dengan suhu air yaitu 37 derajat, lalu masukkan straw dalam inseminasi gun, lalu gunakan cutter straw untuk memotong straw. Selanjutnya masukkan plastik sheet dan ke dalam ibegan, lalu ikan bagian bawah ibegan berbunyi klik, lalu siap untuk dilakukan inseminasi buatan. Lalu hasil dan pembahasan ini perkawinan alami merupakan perkawinan yang pada ternak yang dilakukan tanpa bantuan manusia, dan perkawinan ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya itu peternak tidak perlu memeriksa gejala budidaya satu persatu, cukup mengandalkan tingkah laku ternak saja dan tidak membutuhkan pengeluaran biaya yang besar. Lalu sedangkan kelemahannya yaitu kawin alami dapat melukai ternak jantan maupun ternak betina, dan juga biasanya penularan penyakit juga akan semakin tinggi. Lalu tahapan kawin alami ini ada pejantan mencium flank betina, menyeruduk dan di antara kaki belakang betina secara tiba-tiba, lalu mengangkat bagian belakang betina, menggetarkan gigi, rahang, lalu keluar buih dari mulut dan pejantan menaiki betina. Lalu inseminasi buatan merupakan cara untuk upaya meningkatkan populasi dan juga reproduksi baik secara kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu inseminasi buatan ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Inseminasi ini kelebihannya di mana proses penularan penyakit dapat ditularkan tidak mudah. Hal ini sesuai dengan Fikah dan Ruhyadi 2011 yang menyatakan bahwa perkawinan alami akan lebih tertular penyakit. Lalu kekurangan dari inseminasi buatan itu dalam pelaksanaannya harus memanggil inseminator yang terambil dalam pelaksanaan dari produksi semen itu sendiri. Lalu kekurangan selanjutnya itu pengkombinasian gen akan terjadi penurunan efisiensi reproduksi yang menyebabkan kematian induk pada ternak saat partus.
Lalu tahapan inseminasi buatan itu ada dua, untuk ternak ruminan dan juga ternak unggas. Untuk ternak ruminan pertama kali yaitu ternak terlebih dahulu, lalu gunakan glove pada tangan yang tidak kuat, lalu gunakan glove yang sudah diberi pelicin hingga lakukan papulasi melalui rektal yang diawali dengan tangan mengucup dan mengikuti rektal, lalu posisikan tangan agar bisa melakukan palpasi terhadap serviks, lalu masukkan inseminasi dan dengan posisi 45 derajat. Setelah selesai, keluarkan inseminasi buatan GAN pada sapi, lalu pengambilan straw dan lakukan pencatatan. Dan untuk tahapan inseminasi buatan pada ayam yaitu pertama handling, lalu tarik kloaka dan di posisi semen ke dalam kloaka, tanam agar tidak keluar dan kemudian lepaskan. Cara membaca kode straw ini ada, misalnya ada contoh pejantan 30908 yang artinya pejantan sapi kelahiran 2009 dan sapi FH nomor 8. Lalu faktor yang menentukan keberhasilan inseminasi buatan yaitu kualitas semen dan juga reproduksi ternak itu sendiri serta keterampilan teknis inseminator dan deteksi birahi. Lalu deteksi birahi biasa disebut program perkawinan atau breeding. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penampilan reproduksi pada sapi. Lalu dalam deteksi birahi ini keuntungan adalah kurangnya keakuratan dalam melakukan dan juga inseminator yang kurang terampil. Lalu ciri-ciri ternak birahi itu biasanya keluar dari vagina, lalu vulva bengkak dan hangat, serta memiliki warna kemerahan dan juga ekor sapi sering keangkat. Dan ini ada skornya yaitu skor 1, 2, 3. Lalu ada indikator keberhasilan kebuntingan, ini ada conception rate, ada no return rate, dan juga ada service per conception. Conception rate biasanya ukuran terbaik dari penilaian keberhasilan inseminasi yang dapat dicapai dari perhitungan jumlah sapi betina yang bunting pada inseminasi yang dilakukan pertama. Nilai keakuratan ini yaitu sebesar 60%. Makin tinggi nilai CR maka makin subur sapinya dan sebaliknya. Lalu ada no return rate, yaitu presentasi hewan yang tidak menunjukkan birahi kembali apabila tidak ada permintaan inseminasi lebih lanjut dalam waktu 28 hingga 35 hari. Lalu yang terakhir ini ada service conception per conception rate. Ini merupakan jumlah perkawinan atau inseminasi hingga diperoleh kebuntingan. Lalu ada bahasan terakhir yaitu deteksi kebuntingan, yang ada 3, ada melalui DEA gestek, lalu ada palpasi rektal dan juga palpasi puting. Pertama, deteksi kebuntingan ini merupakan dalam hal mengidentifikasi ternak yang tidak bunting setelah ternak tersebut melakukan inseminasi buatan. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi reproduksi agar segera mengawinkan kembali ternak yang belum bunting. Lalu metode yang digunakan ini adalah yang menggunakan asam sulfat yaitu H2SO4 karena asam sulfat dapat mendeteksi kebuntingan. Lalu selanjutnya ada DEA gestek, adalah salah satu cairan atau larutan yang biasa digunakan untuk mendeteksi kebuntingan dengan menguji urin dari ternak betina. Lalu gestek ini dilakukan dengan cara menuangkan urin ke tabung, lalu teteskan larutan pendahuluan sebanyak 2 tetes, kemudian larutan penegas sebanyak 5 tetes. Lalu akan terbentuk endapan berwarna kuning kecoklatan, dan endapan kuning kecoklatan yang mulai akan turun dan menandakan bahwa ternak tersebut telah bunting. Lalu DEA gestek memiliki keakuratan sebesar 87,5%. Lalu selanjutnya ada palpasi puting. Ini juga metode yang digunakan dengan memeras puting yang dilihat apakah mengeluarkan cairan kuning atau lendir kuning yang menandakan bahwa ternak tersebut sedang bunting. Lalu yang terakhir ini palpasi rektal. Palpasi rektal memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan hewan ternak dalam kondisi bunting atau tidak. Teknik palpasi rektal dilakukan dengan cara memperhatikan bentuk atau kondisi dari uterus, lalu ovarium dan bulu-bulu uterus. Untuk akuratan dari palpasi rektal ini juga sangat tinggi, sebesar
90%. Lalu kesimpulan yang kita dapatkan dalam mengikuti acara 5 ini ada mengetahui apa itu perkawinan alami, serta inseminasi buatan, bagaimana cara dan juga tahapannya, serta kita dapat mengetahui deteksi birahi serta deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan itu ada melalui 3 metode, yaitu ada DEA Gistek, ada palpasi puting, dan juga palpasi rektal. Sekian pemaparan saya untuk acara 5 pada praktikum ilmu reproduksi ternak. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih, salam sehat, dan semangat pagi.